Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi dan ramah lingkungan di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara otorita IKN dengan Kedutaan Besar Kazakhstan beberapa waktu lalu. Demi terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan, otorita IKN mulai menjalin kerjasama dengan pemerintah Kazakhstan, yakni dengan perusahaan Sergek Projects Ltd dalam bidang mobilitas pintar di Ibu Kota Negara Nusantara. Dari Sergek sampai di Balikpapan. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Tony Agus Setiono menyatakan, otorita IKN sudah mengeluarkan surat edaran untuk membuat blueprint Smart City di IKN, yang di dalamnya terdapat 6 domain yang akan disiapkan, salah satu diantaranya adalah transportasi dan mobilitas. Untuk Kazakhstan dan Turkmenistan, Bapak Kawan yang hadir pada sore hari, juga peserta lokakarya atau workshop pada sore hari. Sudah mengeluarkan SE, surat edaran untuk blueprint Smart City di IKN. Nah, di dalam blueprint itu ada 6 domain yang akan disiapkan untuk di IKN. Yang pertama adalah governance, dan salah satu ini adalah terkait dengan transportasi dan mobilitas. Jadi di dalam domain transportasi dan mobilitas ini, maka kita sudah bekerja sama khususnya dalam manajemen pengaturan lalu lintas di jalan raya dengan pihak Sergek, karena mereka memiliki satu aplikasi yang dapat mengatur dan juga bisa melakukan analisis terhadap data yang masuk berupa data kendaraan, volume kendaraan, kemudian kecepatan, waktu tempuh, kemudian juga dapat diinformasikan kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, dan juga dapat melakukan semacam, nanti kami juga akan kerjasama dengan stakeholder terkait, misalnya dengan pihak kepolisian untuk database mengenai plat nomor kendaraan yang mungkin melakukan pelanggaran di jalan, sehingga data-data itu dapat juga disampaikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian memang kenapa dipilih kota Balikpapan, karena memang ini kota terdekat dengan IKN. Dan juga kenapa Balikpapan dipilih, karena memang sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk dilakukannya proof of concept atau trial dari aplikasi yang dikembangkan oleh pihak Sergek. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra, menjelaskan teknologi seperti yang Sergek berikan sangat diperlukan bagi Kota Balikpapan dan IKN khususnya. Karena memang manajemen pengaturan lalu lintas di kota besar apalagi IKN perlu untuk perkembangan lalu lintas. Balikpapan dengan pertama teknologinya yang luar biasa ya, punya Sergek yang bisa dimanfaatkan. Tadi sempat didemokan oleh Mbak Leni bagaimana kita bisa men-tracking kendaraan itu dari landasan ke BP gitu. Jadi kalau dari sisi keamanan ketika terjadian kecelakaan kita bisa melihat siapa yang pelakunya ini atau kendaraan, karena dia membaca sampai ke plat nomor ya tadi itu, dan rute kendaraan itu lalu di mana itu dia lewat mana aja. Ini jadi sisi keamanan kita lebih baik ya. Nah, teknologi yang dia manfaatkan ini memang belum kita gunakan gitu, kita belum pakai. Cuma memang kendalanya memang transfer dari teknologinya dia ke kita. Selama ini kan kita masih gunakan teknologi lokal ya, yang dibangun oleh Martel Bandung, yang selama ini kita gunakan. Kalau untuk Mas sendiri kira-kira berminat nggak untuk menggunakan itu? Ya, kita cukup minat ya, karena pertama kali itu udah di teknologi tadi kan sudah sempat didemokan ya. Jadi secara prinsip teknologinya itu diperlukan bagi kita. Karena kan kita banyak ini ya, kebutuhan kita itu perlu membaca pergerakan kendaraan, pertumbuhan kendaraan. Itu kedepannya sebelum IKN ini jadi, kita harus jadi juga ini. Persoalannya kan teknologinya, kelemahannya kita adalah teknologinya Sergek itu pertama tinggi dan mahal. Jadi masalah harga aja gitu. Makanya mahal ya? Iya, jadi makanya kita minta tolong sama Dubes tadi, kiranya kerjasama itu dilakukan oleh Sergek dengan kementerian, kemudian kementerian yang membantu kita dalam bentuk hibah. Karena kalau kita belanja lumayan serapan anggaran kita. Apa sih Pak?
update terus, tergantung kita mengambil datanya dari jam berapa sampai jam berapa. Itu enforcement atau penindakan ya. Jadi di sini kita bisa ngambil waktunya.